Salam saudaraku, senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam Sabda dan Berita. Saudaraku, beberapa tahun belakangan ini semakin banyak gereja Protestan di Indonesia yang mempraktikkan ritual pembasuhan kaki dalam ibadah Kamis Putih. Ritual ini sebagai tanggapan atas perkataan Tuhan Yesus kepada para murid untuk melakukan pembasuhan kaki sebagaimana yang Tuhan Yesus contohkan dengan membasuh kaki para murid sebelum jamuan malam terakhir. Kita bisa membaca kisah ini dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Karena itulah tidak ada larangan untuk mempraktikkan ritual pembasuhan kaki ini. Yang jadi masalah adalah sering para pelayan dan jemaat lupa untuk mempraktikkan misi atau tujuan dari pembasuhan kaki yang Tuhan Yesus perbuat bagi murid-muridnya, yaitu saling melayani dengan rendah hati dan penuh kasih. Karena itu tidak ada gunanya praktik pembasuhan kaki jika hanya sekadar ritual atau sekadar formalitas. Tidak ada gunanya jika para pelayan tidak benar-benar memiliki hati seorang hamba, seorang pelayan dengan misi seorang gembala. Saudaraku, dalam Yohanes 13 ayat 13 dikisahkan bahwa pada waktu itu setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Dan ternyata pertanyaan Tuhan Yesus itu sangat relevan dengan gereja-gereja atau jemaat yang sekarang selalu mempraktikkan ritual pembasuhan kaki. Sekarang Tuhan Yesus bertanya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat dengan membasuh kaki murid-muridku?" Saudaraku, pada masa itu sukar bagi para murid untuk mengerti maksud tindakan Yesus membasuh kaki mereka. Apa yang Yesus lakukan memang sangat tidak terduga. Para murid tidak pernah membayangkannya. Menurut tradisi mereka, membasuh kaki tamu yang kotor karena perjalanan jauh adalah pekerjaan paling rendah. Pekerjaan ini hanya pantas dilakukan oleh seorang budak dan termasuk pekerjaan yang sangat hina. Mereka berpikir, bagaimana mungkin pemimpin mereka melakukan pekerjaan tersebut? Mereka sendiri saja merasa tidak pantas melakukannya, apalagi Yesus yang bagi mereka adalah guru dan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca pada Yohanes 13 ayat 9, Petrus sempat menolak ketika Yesus akan membasuh kakinya. Tetapi akhirnya Petrus bersedia setelah Yesus menyatakan bahwa jika dia menolak, berarti dia tidak mendapat bagian dalam Yesus. Saudaraku, sesungguhnya yang Yesus perlihatkan adalah suatu bentuk perendahan diri sebagai wujud nyata dari kasih. Memperlihatkan kerendahan hati dalam pelayanan. Yesus memperlihatkan model pelayanan yang diharapkan menjadi jati diri para pengikutnya, yaitu sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Gambaran ini makin jelas dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 6-8 kita tahu bahwa Yesus yang adalah guru dan Tuhan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bukti bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bagaimana dengan kita? Yesus adalah guru dan Tuhan kita. Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Dia memiliki kedudukan yang maha tinggi. Dengan posisi seperti itu, Yesus rela mengerjakan pekerjaan yang paling rendah, bahkan hina. Jika Yesus saja rela dan mengerjakannya dengan penuh kasih, bagaimana dengan kita? Apapun jawaban kita dan apapun alasan kita, Yesus mengingatkan kita untuk wajib saling melayani dengan rendah hati, saling melayani dengan penuh kasih. Sebab Yesus telah memberikan teladan kepada kita, bahkan telah menderita dan mengorbankan nyawanya demi kasihnya kepada kita, demi keselamatan dan kebahagiaan kita. Maukah kita meneladani Yesus? Pada masa itu, para murid tidak tahu apa yang harus mereka teladani. Barulah setelah kematian dan kebangkitan Kristus, Petrus baru mengerti perkataan Yesus pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 7. Yesus katakan, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Petrus akhirnya mengerti bahwa perendahan diri dan kerendahan hati penuh kasih dari Yesus itulah yang harus diteladani. Jadi bukan soal ritual atau praktik pembasuhan kaki yang sekarang banyak dipraktikkan gereja-gereja. Ini harus menjadi perenungan kita sekarang ini. Petrus katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 5-6. "Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Perkataan Petrus ini menunjukkan bahwa dia sudah mengerti perkataan Yesus yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 43-44. Yesus katakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Yesus mengatakan ini karena ada ribut-ribut di antara para murid yang mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudaraku, merendahkan diri dan melayani dengan rendah hati bukan hal mudah. Nilai-nilai duniawi yang melekat pada jabatan, pangkat, dan status kita sering menyebabkan kita malu dan sungkan untuk merendahkan diri. Malu dan sungkan untuk memperlihatkan kerendahan hati demi kasih. Bahkan tidak jarang kita mendapatkan ejekan atau dicurigai mempunyai maksud-maksud tertentu. Tetapi bagi kita yang menderita karena kita benar-benar melayani demi kasih, Tuhan berharap kita tetap setia melayani Dia. Yesus mengungkapkan bahwa apa yang Yesus lakukan adalah bentuk pelayanan yang harus Dia lakukan sebagai utusan Bapa. Dan kepada para murid dan juga kepada kita sekarang ini sebagai hamba dan utusan Yesus, hal yang sama tentu berlaku. Apa yang akan para murid atau kita derita sebagai akibat dari kerendahan hati dalam pelayanan kita tidak akan lebih besar dari derita yang sudah Yesus alami. Dalam hal inilah Yesus menuntut ketaatan para murid, menuntut ketaatan kita sebagaimana teladan
yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Dan teladan itu, yakni melayani dengan rendah hati dan penuh kasih, tidak cukup untuk diketahui, tetapi harus dilaksanakan. Dengan demikian, para murid, kita semua akan mendapatkan berkat dan kebahagiaan dari Tuhan. Dalam ayat 17 dikatakan, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Yaitu melakukan perbuatan kasih dengan rendah hati, dengan segala pergumulan yang kita alami. Bukan melakukan ritual atau praktik pembasuhan kaki. Saudaraku, apakah kita sudah saling melayani dengan rendah hati dan penuh kasih? Melayani tanpa gerutuan, tekanan, perintah dan paksaan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat kita? Melayani dengan rendah hati antara anak dan orang tua, antara kakak dan adik, antara suami dan istri. Melayani dengan rendah hati dan penuh kasih antara pengurus harian jemaat, majelis, dan anggota jemaat, antara gereja dan masyarakat. Apakah kita merasa ada berbagai penghalang sehingga kita merasa tidak dapat saling melayani dengan rendah hati, tidak dapat saling mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi kita? Mari kita datang kepada Allah dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Allah pasti memperbaharui hidup kita dan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi berbagai penghalang, sehingga kita bisa saling melayani dengan rendah hati dan penuh kasih. Amin.